Ribuan customer perumahan diduga menjadi korban tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh PT Golden Artajaya. Ribuan korban tersebut disampaikan Muhammad Arifin selaku kuasa hukum dari 249 korban yang tergabung dalam paguyuban korban dugaan TPPU Perum Golden City Residen PT Golden Artajaya di Desa Ngepung, Kedamaian, Gresik, Jawa Timur. Berdasarkan set plan Perum Golden City Residen, terdapat 1.500 unit rumah yang terjual. Dari pihak korban yang didampingi Arifin, yang masuk dalam customer awal, tercatat sebanyak 849 customer Perum Golden City Residence. Sementara yang ikut melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang sebanyak 249 orang customer. Menurut Arifin, berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP yang terakhir kali diterima kliennya tertanggal 27 Juni 2024, status laporan dugaan TPPU masih berstatus sidik. Dari laporan yang dilakukan, kasus ini sudah berjalan selama 1 tahun 10 bulan. Menurut Arifin, para customer Perum Golden City Residence mengalami kerugian hingga 13 miliar rupiah. Jadi gini, dari awal kita melaporkan pelanggaran dulu, yaitu pelanggaran perumahan. Nah, pelanggaran perumahan tersebut setelah kita laporkan ke Polda, akhirnya sampai ditangani oleh pihak pengadilan. Nah, di situ akhirnya keluar putusan pelanggaran perumahan nomor 119 PIT titik sus garis miring 2022 dari PN Gresik tertanggal 11 Juli 2022. Nah, di situ setelah dari putusan kita periksa di situlah ternyata titik yang kita laporkan ke TPPU-nya berdasarkan dari putusan tersebut, yaitu pelanggaran perumahan. Di situ dinyatakan predikat krimnya kita dari banyaknya rekening, dan di situ ada yang namanya tabungan dolar, ada yang namanya tabungan emas, dan di situ semuanya tercantum Bank Nasional. Dan itu sekitar nomor rekening sekitar 447 rekening di bank pemerintah. Jadi korbannya berapa sih Pak total yang kalau dari awal prediksi kita sesuai dengan set plan itu 1.500. Dan itu terjual semua, dan yang masuk awal kita ngikut awal itu 849, dan yang tergabung di pidana hanya 249. 249 ya, iya. 249. Terus harapan dari korban ini apa Pak? Kalau dari korban harapannya kan gini, supaya uang ini bisa kembali, kita melalui TPPU. Nah, dari situ kita larinya ke sana untuk mendapatkan uang korban itu bisa kembali. Sampai saat ini seperti apa Pak? Kalau sampai saat ini dari perkembangan SP2P terhadap TPPU itu sampai tertanggal SP2P terakhir tanggal 20 tahun berapa Pak? Tahun 2024 sekitar 27 Juli. Nah, itu sampai saat ini itu masih statusnya masih lidik ya? Dalam SP2P itu sudah kita laporkan mulai itu kalau terhitung itu 1 tahun 10 bulan sampai saat ini ya. Nah, itu kerugiannya berapa sih Pak dari 240? Sekitar 13-an Mas. 13 apa ini Pak? 13 M. 13 miliar ya? Iya. Sampai sekarang belum ada yang kembali Pak? Belum ada sama sekali. Selain menyebabkan kerugian hingga belasan miliar, 5 orang customer Golden City Residence dikabarkan mengalami sakit hingga meninggal dunia. Tidak hanya itu, akibat dugaan kasus TPPU ini pula, sejumlah pasangan suami istri customer Golden City Residence bertikai hingga akhirnya bercerai. Rata-rata korban dugaan TPPU adalah MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Informasinya ada yang meninggal Pak? Ya, itu ada sekitar 5 orangan.
itu tidak hanya meninggal, ada yang bersengketa antara gara-gara perumahan sampai ada yang cerai. Itu juga rata-rata korban ini adalah MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, dan itu rata-rata banyak pedagang kaki lima. Gitu. Sementara itu, Yatimatul Mubarokah, salah seorang korban dugaan tindak pidana pencucian uang Golden City Residence, menuturkan pihaknya bersama kuasa hukum sempat mengumpulkan para korban di Kampung Ilmu, Gresik, Jawa Timur sekitar tahun 2020 lalu. Para korban ini berkumpul untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dari Perum Golden City Residence PT Golden Artajaya. Jadi gini, kita pernah mengumpulkan dari para korban. Ini waktu itu terjadi di Kampung Ilmu Tahun ya. 2020. Ini 2020. Terus itu waktu itu sedang ngapain mereka? Ini kita memang mengumpulkan ini istilahnya perumahan ini nggak beres gitu loh. Perumahan ini sedang tidak baik-baik saja. Itu waktu kumpulnya kapan? Sekitar Januari 2020. 2020 Di Kampung Ilmu. Di Kampung Ilmu. Nah, ketika ngumpul tuntutan apa yang mereka lakukan? Awalnya kita berusaha itu untuk damai saja, nggih. Kita berusaha kekeluargaan. Ini ya apa, mau dilanjut atau memang tidak bisa diteruskan. Kalau bisa dilanjut, ya konsekuensinya bagaimana? Kalau tidak dilanjutkan, konsekuensinya untuk kita para korban ini bagaimana gitu. Dan sampai sekarang jawabannya seperti apa yang diterima? Akhirnya kan jalan damai itu tidak bisa. Akhirnya kita laporkan ke pelanggaran perumahan. Dari pelanggaran perumahan itu keluar ingkrah, kita pelajari lah, maka ditemukanlah PPU ini yang selanjutnya kita laporkan menjadi ini. Terakhir Mbak sebagai korban apa yang diharapkan dari perkara ini? Perkara ini utamanya hak-haknya dari para korban yang bisa bergabung dengan kami ini bisa kembali, dan kedua ada efek jera untuk para pelaku. Untuk diketahui, kasus dugaan TPPU ini dilaporkan customer Perum Golden City Residence PT Golden Artajaya ke Polda Jatim berdasarkan putusan sidang Pengadilan Negeri Gresik atas dasar laporan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 151, 154, dan 155 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dari Surabaya, Tim Liputan Potret Kota.